Kabid Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno mengatakan berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan motif lain dalam kasus pembunuhan anggota Kodim 0425 Seluma Serka Halil Putra. Menurut pihaknya, motif pembunuhan tersebut tak lain adalah salah paham antara korban dan pelaku. Saat ini, kata Sudarno, polisi masih mengumpulkan saksi-saksi karena lokasi kejadian cukup jauh dari permukiman warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Romi Juniandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Romi. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, pada hari Rabu 8 Juni 2002 kemarin, warga Seluma dihebohkan oleh penemuan mayat anggota Kodim 0425 Seluma yang bernama Serka Halil Putra. Penemuan ini berlokasi di sebuah kebun yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga. Dan kemudian pelaku atas nama dengan inisial SA kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Seluma dan kemudian dibawa ke Polda Bengkulu. Dan hingga saat ini, Tribuners, polisi masih menyelidiki saksi-saksi dan juga masih menanyakan motif dan juga latar belakang pelaku melakukan pembunuhan ini. Dan juga dari informasi dari pelaku sendiri, seperti yang diterangkan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, bahwa peristiwa ini diawali dengan adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, di mana pada saat itu karena dua kebun pelaku dan korban ini bersebelahan, dan pada minggu korban itu pergi ke kebun dan pas pulang itu mendapati sepeda motornya banyak kempes, dan kemudian korban menuduh anak pelaku yang membuat kempes ban motor tersebut. Dari situ kemudian anak pelaku mengadukan hal itu kepada ayahnya sehingga terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Pelaku sendiri sebenarnya pada minggu itu sempat melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Seluma, namun dari Polres Seluma diarahkan ke Kodim karena yang bersangkutan atau korban adalah anggota TNI. Dan pada Rabu, kemudian korban kembali ke kebun dan saat itu juga terjadi konflik dan cekcok kembali sehingga berakhir dengan pergumulan perkelahian antara korban dan pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia. Korban sendiri sebenarnya saat ini telah dikebumikan di bumi kelahirannya, yakni di Kerinci, Kabupaten Jambi. Jenazah korban sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan kemudian diberangkatkan menuju Jambi pada Rabu malam dan dikebumikan pada Kamis pagi. Dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif dari pelaku, dan pemeriksaan sementara memang tidak ada motif lain yang ditemukan oleh polisi karena memang saat ini saat kejadian tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa ini karena peristiwa ini terjadi di kebun yang berjarak 1 hingga 2 km dari pemukiman warga. Dari Bengkulu demikian, Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Romi dari Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya seperti apa, motif kejadiannya apa, dan sampai sekarang ada berapa orang yang diduga sebagai pelaku? Ya, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, karena pelaku ini kan menyerahkan diri, jadi dia habis melakukan tindak pidana itu, dia pergi ke Polres, dia menyerahkan diri. Nah, satu-satunya informasi yang didapat ke kepolisian adalah dari pelaku, karena kejadian ini jauh di tengah kebun ya, jaraknya itu sekitar 2 kiloan jalan ke dalam itu, masih bisa pakai motor, tapi sepi. Nah, informasi yang hasil pemeriksaan dari pelaku itu di sana itu sebenarnya permasalahannya adalah miskomunikasi. Awalnya miskomunikasi, jadi ada cekcok, kemudian setelah ada cekcok itu si pelaku ini sempat ke Polres melapor bahwa dia merasa nggak senang karena istilahnya ada permasalahan dengan dituduh sesuatu. Anaknya sebenarnya yang dituduh sesuatu oleh
korban. Kemudian ini lapor ke kepolisian karena ini anggota TNI, kemudian diarahkan untuk melapor ke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.